memviralkan kasus semacam ini bukannya nambah menyelesaikan masalah, menurut ana malah merancukan kasus, merancukan permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, sekarang ini sedang viral Ustadz terkait dengan kasus seorang yang ditemukan ibunya sendiri itu berbuat zina. Namun si anak ini mengumbar ibunya berbuat zina, Ustaz. Ibunya berbuat dengan suaminya. Seperti itu, Ustaz. Kasus itu tuh. Ya, nah, yang saya tanyakan itu adalah bagaimana hukumnya Ustaz seorang anak yang mengumbar aib orang tuanya di depan publik, Ustaz, terkait dengan masalah tersebut, Ustaz. Anak nggak tahu kasusnya kayak apa. Hanya apa ya? Ada selenting-selentingan, kemudian yani di beberapa grup itu ono sing ngomong, aku gak nyambung itu ngomongnya apa. Yang anak pikir-pikir aja kayaknya itu perselingkuhan antara ibu dan menantu, bener ya? Iya, kurang lebih gitu, Ustaz. Antara seorang wanita dan menantu laki-lakinya, bener ya? Gitu. Betul. Kemudian sampai dibawa ke pengadilan, enggak? Sampai diviralkan. Dan diviralkan oleh anaknya sendiri. Oleh anak sendiri. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, akhir zaman ya. Nah, Ustaz. Sekarang kita tinjau dengan tinjauan syar'i. Coba sekarang kita analisis dengan analisis yang ada. Semoga Allah memberi taufik. Jadi pertama, perbuatan itu amat sangat kecil. Amat sangat kecil sekali. Jadi zina kalau dengan mahram, dan ini mahram ini karena mertua sama menantu itu mahram, itu dosanya jauh lebih besar. Zina itu semakin ada hubungan dekat semakin besar. Jadi makanya zina kalau dengan orang jauh, ya enggak konco, ya enggak tonggo, ya enggak kenal, gitu. Itu dosa besar. Tapi mending dalam tanda kutip. Mending dalam tanda kutip dibandingkan zina dengan tetangga. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, tatkala beliau ditanya tentang masalah ini, tentang masalah dosa besar, yakni tentang akbarul kabair, dosa yang paling besar, beliau mengatakan antuzaniya halilata jarik. Kamu itu berzina dengan istri tonggomu, yakni makan pagar ayu lah, istri tonggo itu ikut zina. Karena itu berarti zinanya iya ngerusak hubungan tetangga, menyakiti tetangga, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, zina dengan yang nggak ada mahramnya. Zina dengan mahram sendiri. Itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dosanya nggak besar, ini rawan. Kalau ono wong lanang ya, kemudian ada orang laki-laki, kemudian malam-malam pada Isya masuk ke rumahnya orang wanita, itu digerebek karo masyarakat. Tapi kalau hidupnya serumah, mertua sama menantu, kan serumah, siapa yang curiga? Jadi siapa yang curiga dan macam-macamnya, maka itu ada namanya al-wazi' ad-dini. Jadi penghalang agamanya diperkuat, dosanya dibuat besar. Jadi sampai Rasulullah SAW mengancam bunuh siapapun yang berzina dengan mahramnya. Mengancam bunuh siapapun yang berzina dengan mahramnya. Jadi itu dosa, zina itu dosa besar. Ini kelas kakapnya zina. Kelas kakapnya zina sampai melakukan perbuatan yang semacam itu. Makanya dalam hubungan kemahraman para ikhwan sekalian, memang mahram itu boleh menampakkan aurat, tapi syaratnya adalah aman dari fitnah. Boleh memang menampakkan aurat itu boleh, gak pakai jilbab boleh. Jadi pakai alat pakaian normal lah. Wanita di depan laki-laki yang mahram itu kan ya boleh dinampakkan sesuatu yang lumrahi kalau kerja, atau dalam bahasa lain itu mawadhi'uz zina. Mawadhi'uz zina itu ya kalau orang kerja dalam rumah itu kan biasanya kaki ya sampai tengah-tengah betis gitu ya, tangan ya mungkin sampai segini, kemudian gak jilbaban. Disitulah rata-rata wanita kalau di dalam rumah, dan itu boleh nampak semacam itu bagi
wanita kepada laki-laki yang mahramnya. Tapi itu syaratnya satu, nggak menimbulkan fitnah. Adapun kalau kira-kira menimbulkan fitnah, kabarnya menimbulkan fitnah itu begini. Jadi seorang laki-laki punya adik perempuan cantik. Lah, adik perempuannya ini kalau pakaian kayak begitu itu matanya kakaknya ini gak beres gitu. Maka kewajiban bagi adik itu kalau di hadapan kakaknya harus pakai pakaian lengkap. Meskipun gak cadaran lah ya, tapi pakaiannya itu lengkap. Jadi pakai jilbab yang gede gitu, meskipun di depan kakaknya sendiri, karena menimbulkan masalah bagi kakak tersebut. Itu pula bagi menantu, mertua dan yang semisalnya. Itu masalah yang pertama. Jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Jadi kalau memang ini sudah terjadi waliyadzubillah, kalau memang masalah ini sudah terjadi waliyadzubillah, maka sebenarnya yang langkah yang dilakukan itu bukan dibawa ke pengadilan, bukan diviralkan. Bisa jadi yang terjadi itu adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Ya bisa tuh Ustaz, ya bisa aja lah. Orang itu zina, terus tobat, terus kasusnya gak dibawa ke pengadilan, itu boleh. Bahkan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masih ingat kasus Ma'is? Ma'is itu sahabat yang zina itu. Dia itu sahabat pinggiran lah, sahabat kakak pinggir Madinah. Sahabat itu kan berlevel ya, ada yang level papan atas, kemudian sahabat senior kayak Abu Bakar, ada yang sekelas-kelas Ma'is. Dia itu qadarullah berzina. Setelah berzina nyesel, kepingin tobat. Dia ngomong sama teman-temannya di kampung, aku zina, aku pengen tobat, gimana caranya ya? Maka teman-temannya mengatakan, ini orang-orang yang di kampungnya itu mengatakan, sampai lapor aja sama Rasulullah SAW. Nanti kalau aku lapor sama Rasulullah, aku dihukum sama Rasulullah. Enggak. Mereka mengatakan enggak. Rasulullah itu ngomongin pemaaf, paling kok sampai dimaafkan, malah dimintakan ampun sama Allah. Ngono dong. Iya. Akhirnya dengan mindset pikiran bahwasanya kalau lapor sama Rasulullah itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW, Ma'is berangkatlah menghadap sama Rasulullah SAW dengan satu keyakinan, nek lapor akan dimaafkan. Dia itu ngomong, ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Rasulullah melengos kanan, dikejar sama Ma'is ke kanan. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Rasulullah melengos kiri, dikejar sama Ma'is ke kiri. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Beliau sampai 4 kali. Rasulullah menegaskan, sucikan dari apa Thomas? Ma'is mengatakan minaz zina. Ini lah yang kita pahami ya akhwat, melengos kanan, melengos kiri, melengos kanan. Rasulullah sebenarnya itu gak kepengin untuk ngurus itu. Wis to, karepnya itu ya, kata para ulama, wis to mulia, pulang mau sampean, tobat, gak usah lapor. Karena ini itu bukan kasus pidana. Zina itu bukan kasus pidana. Maksudnya tidak ada yang orang terdolimi, kan zina. Jadi gak ada orang yang terdolimi. Sudahlah, pulang tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai masalah. Tobat nasuha ini gak tobat asal-asalan ya, benar-benar tobat nyesel. Dan Ma'is itu kan benar-benar tobat nyesel gitu perbuatan yang terjadi. Nah, pada waktu Rasulullah sudah mendapatkan berita dari dia bahwasanya sucikan aku dari zina ya Rasulullah. Rasulullah paham banget taruhannya mati, kan dirajam. Makanya Rasulullah SAW tanya sama para sahabat, ki ono wong berbuat dosa, wis tobat, nyesel, lapor, padahal lapor itu taruhannya nyawa. Iku wong iki beres apa ora? Maksudnya akalnya itu beres apa enggak? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, abihi junun, Ma'is itu edan toh. Ma'is itu gila. Para sahabat mengatakan, mboten ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, Ma'is gak gila. Oh gitu. Rasulullah mengatakan, syumma raihata fami, atau bahasa hadisnya itu apa ya? Yani cium bau mulutnya. Cium bau mulutnya. Maksudnya Rasulullah ingin melihat satu fakta. Kalau tercium dari mulutnya bau khamr, berarti tatkala zina itu mabuk. Dan kalau orang tatkala zina itu mabuk, berarti yang dihukum itu adalah mabuknya, bukan zinanya. Dan hukuman mabuk itu ringan, dicambuk 40 kali cambukan di punggung. Mending toh daripada mati. Dicium oleh sebagian sahabat dan gak ada bau
nggak ada bau khamar, nggak ada bau khamar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada bau khamar ya Rasulullah. Rasulullah ingin tetap berusaha untuk menghindar untuk nggak kerajam. Rasulullah mengatakan, barangkali kamu cuma ciuman tok loh. La'allaka qabbal. Barangkali kamu cuma ciuman tok. Boten ya Rasulullah. Ini. Rasulullah mengatakan, barangkali kamu cuma pelukan tok. Boten ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Terus peluk. Jadi nuansa dialognya Rasulullah dengan istri Rasulullah berusaha menghindar. Wes toh. Kalau sampai aku yang nangani urusannya itu adalah rajam. Tobat, selesai masalah. Maka dalam kasus semacam ini sebenarnya itu kalau diselesaikan kekeluargaan tertutup, yakni ibunya ya gimana caranya ben gak sampai zina lagi, pindah rumah kek atau piyalah, pokoknya urusan kekeluargaan lah, selesai masalah sebenarnya itu, dan gak akan terjadi yang terjadi sekarang. Masalah itu kandung viral. Masalah sekarang kandung viral. Dia sendiri ya malu punya suami semacam itu. Ya malu punya ibu kayak ngono, ibu ya malu. Sekarang karuan semacam ini yang terjadi. Kalau sudah viral semacam itu sudah nggak ada hukum kalau sudah viral. Jadi semacam ini mau dilaporkan ke pengadilan, hukum kita juga tidak memberlakukan hukum semacam itu. Negeri kita kan nggak ada hukum perselingkuhan. Yang ada kan hukum pemerkosaan, perselingkuhan kan nggak ada tuh. Ya, ada. Nggak ada. Ya. Perselingkuhan itu nggak ada. Karena kalau perselingkuhan kemudian ada orang nuntut cerai, nanti kan kaitannya dengan masalah perceraian. Jadi itu dianggap sebagai satu pidana, nggak ada. Jadi nggak ada di negeri kita. Memviralkan kasus semacam ini bukannya nambah menyelesaikan masalah, menurut ana malah merancukan kasus, merancukan permasalahan. Allah.